Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Isna Nurul Amna, Putri Aprilia, Pratiwi, Yasa Siti Amelia, Arini Sufi, Ayuning Aprilia, Warahmat Naria, dan Rara Makfiroh akan mempresentasikan tentang studi kasus lepra. Latar belakang. Penyakit kusta merupakan salah satu penyakit menular yang menimbulkan masalah yang sangat kompleks. Masalah yang dimaksud bukan hanya dari segi medis, tetapi meluas sampai masalah sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketahanan sosial. Di Indonesia hingga saat ini merupakan salah satu negara dengan beban penyakit kusta yang tinggi. Pada tahun 2013, Indonesia menempati urutan ketiga di dunia setelah India dan Brazil. Tahun 2013, Indonesia memiliki jumlah kasus kusta baru sebanyak 16.856 kasus dan jumlah kecacatan tingkat 2 di antara penderita baru sebanyak 9,86%. Materi-materi yang akan dibahas yaitu pertama, tinjauan umum penyakit yang terdiri dari definisi lepra, gejala yang berhubungan dengan gizi, faktor atau resiko penyebab yang berhubungan dengan gizi, kemudian konsekuensi yang berhubungan dengan gizi. Materi yang kedua itu tentang pengobatan yang terdiri dari medikamentosa dan terapi diet secara teori. Yang ketiga, asesmen. Asesmen itu juga terdiri dari antropometri, biokimia, fisik klinik, data histori, dan riwayat personal. Kemudian yang keempat, pembahasannya itu diagnosa gizi. Pembahasan yang kelima itu intervensi dan konseling gizi. Yang keenam itu monitoring dan evaluasi yang mencakup data antropometri, asupan makan, data laboratorium, data fisik klinis. Pembahasan pertama yaitu tinjauan umum penyakit. Definisi lepra. Lepra atau yang dikenal dengan penyakit kusta atau nama lainnya morbus Hansen adalah suatu penyakit infeksi kronis pada manusia yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae yang secara primer menyerang saraf perifer dan sekunder menyerang kulit dan mukosa saluran nafas bagian atas, mata, otot, tulang, dan testis. Istilah kusta sendiri berasal dari bahasa India, yakni kusta yang dikenal sejak 1400 tahun sebelum Masehi. Penyakit kusta juga disebut dengan nama lain lepra atau morbus Hansen. Morbus Hansen sesuai dengan nama penemunya yaitu Dr. Gerhard Armauer Hansen pada tahun 1874 di Norwegia, sehingga penyakit ini disebut morbus Hansen. Lepra atau kusta ini merupakan penyakit infeksi yang dapat menimbulkan kecacatan fisik maupun stigma sosial. Gejala yang berhubungan dengan gizi atau mengganggu keadaan gizi. Untuk menetapkan diagnosis penyakit kusta, perlu dicari tanda-tanda utama atau tanda kardial, yaitu lesi kelainan kulit yang mati rasa. Kelainan kulit dapat berbentuk bercak putih atau kemerahan yang mati rasa. Kemudian penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi saraf. Gangguan fungsi saraf tepi ini biasanya akibat dari peradangan kronis pada saraf tepi atau neuritis perifer. Adapun gangguan-gangguan fungsi saraf tepi berupa gangguan fungsi sensoris, yaitu mati rasa, gangguan fungsi motoris, kelemahan otot, atau parese atau kelumpuhan. Lalu, gangguan fungsi otonom seperti kulit kering. Kemudian ditemukannya Mycobacterium leprae pada pemeriksaan bakteriologisnya. Faktor resiko atau penyebab yang berhubungan dengan gizi. Yang pertama yaitu status gizi. Jadi infeksi yang disebabkan oleh penyakit kusta dapat menyebabkan status gizi seseorang menjadi buruk. Kemudian yang kedua, asupan makannya berkurang. Nutrisi yang buruk dari infeksi yang terjadi pada penyakit kusta membuat nutrisi menjadi buruk yang dapat memperberat kejadian penyakit kusta ini. Kemudian yang ketiga, defisiensi zat gizi.
asupan gizi yang tidak mencukupi sehingga tubuh akan melakukan katabolisme secara besar-besaran, sehingga memperburuk kerja dari tubuh untuk mengatasi infeksi. Konsekuensi yang berhubungan dengan gizi. Penderita kusta akan memiliki status gizi yang kurus atau kurang. Hal ini disebabkan oleh katabolisme protein yang meningkat jika tidak didukung dengan pemberian makanan yang cukup protein. Kemudian, katabolisme protein yang meningkat merupakan dampak dari penggunaan protein dalam jumlah banyak sebagai bahan utama dalam sistem pertahanan tubuh melawan bakteri penyebab penyakit kusta. Daya tahan tubuh bagi penderita kusta dapat didukung oleh status gizi yang baik. Hal ini disebabkan karena status gizi yang baik adalah parameter yang baik untuk mendeteksi bahwa proses metabolisme gizi dalam keadaan normal. Metabolisme gizi yang normal adalah syarat terpenuhinya berbagai kebutuhan fisiologis tubuh untuk bertahan hidup, termasuk kemampuan imunologi tubuh terhadap berbagai penyakit infeksi. Pembahasan kedua, pengobatan. Medikamentosa. Pengobatan kusta yaitu dengan menggunakan multi-drug therapy atau MDT untuk tipe PB maupun MB. MDT adalah kombinasi 2 atau lebih obat anti kusta. Salah satunya rifampicin sebagai anti kusta yang bersifat bakterisidal, sedangkan obat anti kusta lain bersifat bakteriostatik. MDT di Indonesia sesuai dengan yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sebagai berikut. A. Penderita kusta tipe Paucibaciller atau PB. Pengobatan tipe PB diberikan dosis berdasarkan golongan umur, sesuai tabel di bawah. Pemberian 1 blister untuk 28 hari, sehingga dibutuhkan 6 blister yang dapat diminum selama 6-9 bulan. Berikut adalah pemberian tabel MDT tipe PB berdasarkan golongan umur. Yang kedua, penderita kusta tipe multibaciller atau MB. Pengobatan tipe MB diberikan dosis berdasarkan golongan umur sesuai tabel di bawah. Pemberian 1 blister untuk 28 hari, sehingga dibutuhkan 2 blister yang dapat diminum selama 12-18 bulan. Berikut adalah tabel pemberian MDT tipe MB berdasarkan golongan umur. Berikutnya, pengobatan kusta pada penderita dengan keadaan khusus. Yang pertama ada ibu hamil dan menyusui. Regimen MDT aman untuk ibu hamil maupun menyusui dan juga aman untuk anaknya. Lalu pada pasien TBC, bila seseorang menderita TBC dan kusta, maka pengobatan antiberkulosis dan MDT dapat diberikan secara bersamaan dengan dosis rifampicin sesuai dosis untuk tuberkulosis. Yang ketiga yaitu penderita kusta yang alergi terhadap dapson. Dapson dapat diganti dengan clofazimin. Kemudian untuk penderita kusta MB yang alergi terhadap dapson, pengobatan hanya dengan 2 macam obat saja, yaitu rifampicin dan clofazimin, sesuai dosis dan jangka waktu pengobatan. Penderita kusta yang tidak dapat minum dapson, contohnya sindrom dapson, setelah sindrom dapson reda, terapi MDT tanpa dapson dapat dilanjutkan. Selanjutnya, penderita kusta yang tidak dapat minum rifampicin. Penyebabnya yaitu adanya efek samping rifampicin atau ada penyakit penyerta seperti hepatitis kronis atau terinfeksi dengan rifampicin resistan M. leprae. Mereka mendapat regimen 24 bulan sebagai berikut. Yang pertama menggunakan obat clofazimin sebanyak 50 gram, 50 mg ditambah 2 dari obat berikut. Yang pertama ofloxacin atau minoxidil atau clarithromycin setiap hari selama 6 bulan. Kemudian dilanjutkan dengan clofazimin 50 mg
ditambah ofloxacin 400 mg atau minocycline 100 mg setiap hari selama 18 bulan. Kemudian penderita kusta yang menolak minum clofazimine maka dapat diberikan MDT-MB selama 12 bulan. Tetapi clofazimine-nya diganti dengan ofloxacin sebanyak 400 mg per hari, atau minocycline, atau rifampicin, atau ofloxacin 400 mg per bulan, dan minocycline 100 mg per bulan selama 24 bulan. Selanjutnya, terapi diet secara teori. Pada penderita kusta, maka diet yang diberikan adalah diet TKTP. Diet TKTP sering disebut juga diet TETP atau tinggi energi tinggi protein, yaitu diet yang mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal. Protein sendiri dibutuhkan tinggi karena merupakan salah satu zat gizi yang disarankan untuk membantu penyembuhan luka, karena memiliki kemampuan untuk membangun, memelihara sel dan jaringan tubuh. Jaringan sel, khususnya jaringan kulit, akan mengalami kerusakan karena penyakit lepra. Selain itu, vitamin dan mineral juga diberikan dalam jumlah cukup sesuai kebutuhan tubuh, karena beberapa vitamin diperlukan tubuh dalam fungsi imunitas non-spesifik. Seperti vitamin E dan C, serta air mineral. Air mineral sangat dibutuhkan dalam proses penyembuhan, karena berbagai macam treatment MDT banyak mengonsumsi berbagai macam obat dan bisa berdampak pada kesehatan ginjal. Oleh karena itu, pada saat proses penyembuhan, seseorang akan dianjurkan untuk meminum air mineral lebih banyak. Pembahasan ketiga, asesmen. Selanjutnya ada asesmen atau pengkajian. Pengkajian adalah kegiatan mengumpulkan data dan mengkaji data terkait gizi yang relevan untuk mengidentifikasi masalah gizi pada pasien dan penyebabnya. Tujuan dari pengkajian adalah untuk mengidentifikasi problem gizi dan faktor penyebabnya melalui pengumpulan, verifikasi, dan interpretasi secara sistematis. Data pengkajian gizi dapat diperoleh melalui wawancara langsung dengan pasien atau keluarga pasien, catatan medis atau rekam medis, observasi, serta informasi dari tenaga kesehatan lain yang merujuk. Jadi untuk kategori data pengkajian gizi yaitu meliputi pengukuran antropometri, pengukuran biokimia, pengukuran klinis atau fisik, pengukuran dietary history, dan riwayat personal. Untuk pengukuran antropometri penyakit lepra diantaranya yaitu pengukuran berat badan, tinggi badan, dan penentuan IMT. IMT merupakan instrumen objektif yang digunakan untuk mengukur hubungan antara tinggi dan berat badan pasien yang berguna untuk menentukan status gizi pasien. Rumus perhitungan IMT yaitu berat badan kilogram per tinggi badan kuadrat meter. Ambang batas dari IMT yaitu batas normalnya adalah 18,5 sampai 22,9. Selanjutnya, jika pasien hanya bisa berbaring atau tidak bisa berdiri, pengukuran dapat diganti dengan pengukuran lila untuk estimasi berat badan dan untuk menentukan status gizi. Untuk estimasi tinggi badan dapat menggunakan tinggi lutut, rentang lengan, dan juga panjang ulna. Rumus estimasi berat badan menggunakan lila yaitu BB estimasi sama dengan lila yang diukur per lila standar dikali tinggi badan dikurang 100, di mana lila standar untuk pria adalah 29, sedangkan untuk wanita adalah 28,5. Jika pasien dilihat adanya odem, BB estimasi dapat dirumuskan sebagai berikut,
BB estimasi sama dengan BB aktual dikurang koreksi ODEM. Tingkatan koreksi ODEM yaitu dibagi menjadi 3. Ringan dikurang 1 kilo atau 10%, sedang 5 kilo atau 20%, dan berat dikurang 30% atau 14 kilo. Selanjutnya, rumus estimasi tinggi badan menggunakan rentang lengan. Laki-laki sama dengan 118,24 ditambah 0,28 dikali rentang lengan dikurang 0,07 dikali umur. Perempuan 63,18 ditambah 0,63 dikali rentang lengan dikurang 0,17 dikali umur. Sedangkan rumus estimasi tinggi badan menggunakan tinggi lutut, laki-laki sama dengan 64,19 dikurang 2,02 kali tinggi lutut ditambah 0,04 dikali umur. Perempuan sama dengan 84,88 dikurang 1,83 dikali tinggi lutut ditambah 0,24 dikali umur. Sedangkan rumus estimasi tinggi badan berdasarkan ulna, laki-laki sama dengan 97,252 ditambah 2,645 dikali panjang ulna. Perempuan 68,777 ditambah 3,536 dikali panjang ulna. Selanjutnya, pengukuran status gizi menggunakan lila. Lila aktual per lila standar dikali 100%. Standar normal dari perhitungan status gizi menurut lila yaitu 90-110%. Selanjutnya yaitu pemeriksaan biokimia. Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, albumin, eritrosit, trombosit, leukosit, kreatinin, GDS, BUN, natrium, SGOT, SGPT, ureum, dan kalium. Selanjutnya, ada 3 pemeriksaan khusus untuk penyakit lepra, yaitu pemeriksaan bakteriskopis, pemeriksaan histopatologis, dan pemeriksaan serologi. Pemeriksaan bakteriskopis adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menemukan ada tidaknya kuman M. leprae pada kulit. Pemeriksaan histopatologis adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya histiosis. Histiosis merupakan bentuk makrofag yang berada di kulit dan berperan dalam proses fagositosis. Pemeriksaan serologi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan mengamati keberadaan antibodi pada orang yang terinfeksi M. leprae. Selanjutnya yaitu pemeriksaan klinis atau fisik. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu memeriksa tekanan darah, suhu, nadi, respirasi, kulit, saraf, dan mata. Selanjutnya, tanda-tanda yang dapat dilihat pada kulit yaitu terdapatnya lesi pada kulit, adanya kelainan kulit yang tidak berkeringat, mengkilap,
atau kering bersisik, dan alis mata tidak berambut. Selanjutnya bengkak atau penambalan pada wajah dan kuping telinga. Lepuh, tidak nyeri pada tangan dan kaki. Selanjutnya tanda-tanda yang terjadi pada saraf. Yang pertama yaitu nyeri saat ditekan. Yang kedua, rasa kesemutan, tertusuk-tusuk dan nyeri pada anggota gerak. Yang ketiga, kelemahan anggota gerak atau kelopak mata. Yang keempat, pembesaran saraf. Yang kelima, luka yang sulit sembuh. Tanda-tanda pada mata yaitu dilakukan pemeriksaan pada ruangan yang agak gelap dengan menggunakan lampu senter dan kaca pembesar. Pemeriksaan dasar yang dapat dilakukan dokter umum atau dokter bukan spesialis mata adalah sebagai berikut. Pemeriksaan lesi daerah wajah, pemeriksaan tajam penglihatan, dan pemeriksaan tekanan bola mata dengan palpasi. Selanjutnya yaitu dietary history, yaitu ada asupan makanan dan zat gizi, cara pemberian makanan dan zat gizi, penggunaan media medikamentosa dan obat komplemen alternatif, pengetahuan atau keyakinan sikap, dan perilaku. Selanjutnya ada riwayat personal. Riwayat personal di dalamnya ada riwayat personal, riwayat medis atau kesehatan pasien, riwayat sosial. Riwayat sosial ini meliputi lahir dan tinggal di daerah endemi kusta atau lepra dan mempunyai kelainan kulit yang tidak sembuh dengan pengobatan rutin, terutama bila terdapat keterlibatan saraf tepi. Selanjutnya yaitu diagnosis gizi penyakit lepra. Diagnosis gizi atau pertanyaan yaitu PES, problem, etiologi, sign dan simptom, berhubungan dengan langkah-langkah dalam proses asuhan gizi, yakni pengkajian gizi, intervensi, dan monitoring serta evaluasi. Nah, etiologi menunjukkan tentang jenis intervensi yang akan diberikan, sedangkan tanda dan gejala menunjukkan variabel apa yang akan dimonitor dan evaluasi. Berdasarkan pengkajian gizi, terdapat beberapa diagnosis gizi dengan masalah atau problem gizi yang mungkin terjadi pada infeksi penyakit lepra atau kusta. Nah, yang pertama ini ada NI 2.1 yaitu asupan oral tidak adekuat. Yang kedua itu ada NI 5.1 yaitu peningkatan kebutuhan zat gizi yaitu protein. Yang selanjutnya yaitu NI 591 yaitu asupan vitamin B6 yang tidak adekuat. Selanjutnya itu Ni 511 yaitu asupan mineral Fe tidak adekuat. Selanjutnya ada NC33 yaitu berat badan lebih yang berhubungan dengan menurunnya imunitas tubuh. Selanjutnya ada NB3.1 yaitu mengkonsumsi makanan yang tidak aman. Selanjutnya ada NB3.2 yaitu keterbatasan mendapatkan makanan dan air, dan selanjutnya itu ada NB3.3 yaitu keterbatasan mendapatkan sarana dan prasarana terkait gizi. Pembahasan kelima, intervensi dan konseling gizi. Selanjutnya yaitu tentang tujuan diet TKTP. Jadi tujuan diet TKTP itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yang pertama yaitu menambah berat badan hingga mencapai berat badan normal dan menambah nafsu makan yang rendah. Lalu tujuan khususnya yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat dan mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Kemudian ada prinsip dan syarat diet TKTP, yaitu yang pertama energi tinggi yaitu sekitar 40-45 kilokalori per kilogram berat badan. Protein tinggi yaitu 2-2,5 gram per kilogram berat badan. Lalu lemak cukup sekitar 10-25% dari kebutuhan energi total. Lalu karbohidrat cukup yaitu sisa dari kebutuhan energi total. Lalu vitamin dan mineral cukup sesuai kebutuhan normal. Makanan diberikan dalam bentuk
udah dicerna, makanan yang dapat mengurangi nafsu makan, lalu makanan yang terlalu manis, gurih, dan berlemak seperti permen, dodol, wajik, dan lain-lain. Nah, lalu jenis diet TKTP ini yaitu diet yang mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal. Nah, diet ini tuh diberikan bila pasien telah mempunyai cukup nafsu makan dan dapat menerima makanan yang lengkap. Nah, menurut keadaan pasien dapat diberikan salah satu dari dua macam diet TKTP, yaitu diet TKTP 1 dan diet TKTP 2. Bentuk makanan untuk diet TKTP untuk lepra dalam bentuk makanan biasa ditambah dengan makanan sumber protein tinggi seperti susu, telur, dan daging, atau dalam bentuk minuman enteral. Terus ada frekuensi makan. Frekuensi makan ini diberikan 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Dan rutenya yang terakhir, rute pemberian diet TKTP ini melalui oral atau bisa dengan enteral. Dan makanan yang diperbolehkan dan dihindari dari sumber karbohidrat yaitu yang diperbolehkan seperti nasi, roti, mie, makaroni, ubi, puding, karbohidrat sederhana seperti gula. Lalu protein hewani itu yang diperbolehkan seperti daging sapi, ikan, telur, susu, hasil olahan susu seperti keju dan yogurt. Terus makanan yang dihindari dari protein hewani, makanan yang dimasak dengan terlalu banyak minyak atau kelapa atau santan kental. Lalu ada protein nabati, semua jenis kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tahu dan tempe. Dan yang dihindari itu makanan yang dimasak dengan terlalu banyak minyak atau kelapa atau santan kental. Lalu ada sayuran, semua jenis sayuran terutama jenis B seperti bayam, buncis, daun singkong, kacang panjang, labu siam, dan wortel direbus, kukus, atau ditumis. Terus sayuran yang dihindari itu makanan yang dimasak dengan minyak yang banyak atau kelapa atau santan. Lalu buah-buahan, semua jenis buah yang segar. Terus lemak dan minyak yang diperbolehkan itu minyak goreng, mentega, margarin, santan encer. Yang dihindari itu santan kental. Lalu ada minuman yang diperbolehkan itu soft drink, madu, sirup, teh, dan kopi encer. Dan makanan yang dihindari dari minuman ini minuman yang rendah energi. Lalu ada bumbunya, bumbu tidak tajam seperti bawang merah, bawang putih, laos, salam, kecap itu diperbolehkan. Kalau yang dihindari bumbu yang tajam seperti cabai dan merica. Konseling gizi. Yang pertama yakni tema, yakni diet TKTP tinggi karbohidrat dan tinggi protein. Sasaran pasien dan keluarga, durasi waktu 30-60 menit. Tempat di ruang konseling, metode bimbingan secara individual. Instrumen leaflet diet TKTP dan food model. Tanggal pelaksanaan sesuai dengan perjanjian antara konselor dan pasien. Materi yakni informasi terkait diet TKTP. Strategi dapat dilakukan secara model TM dan stack of change model, dan bisa dilakukan secara family terapi karena butuh dukungan keluarga agar pasien mau merubah pola hidupnya menjadi yang lebih sehat. Tahapan strateginya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan variasi dan rasa makanan, memberikan makan porsi kecil dan sering, olahraga dan aktivitas yang cukup tidak berlebihan, istirahat yang cukup, serta dukungan keluarga berupa motivasi untuk sembuh. Pembahasan ke-6, monitoring dan evaluasi. Rencana monitoring dan evaluasi. Yang pertama, data antropometri. Parameter IMT normal. Target, mencapai berat badan ideal. Metode, pemberian diet TKTP dengan koreksi berat badan. Penata laksanaan, penimbangan berat badan menggunakan body scale seminggu sekali. Evaluasi, jika dalam 2 minggu target tidak terpenuhi, maka pemberian diet tetap dilanjutkan. Namun, apabila tercapai, akan diberikan diet yang sesuai dengan kondisi pasien. Yang kedua, asupan makan. Parameter, asupan protein tercukupi. Target, makanan terasup secara bertahap hingga terpenuh 100%. Metode, pemberian diet TKTP. Penata laksanaan, memantau dengan metode food recall. Evaluasi,
Jika dalam 2 minggu asupan tidak terpenuhi, maka diet tetap diteruskan. Namun, apabila sudah terpenuhi, maka diberikan diet sesuai dengan kondisi pasien. Selanjutnya, asupan vitamin B12. Target, makanan terasup secara bertahap hingga terpenuh 100%. Metode, pemberian diet TKTP. Penata laksanaan, memantau dengan metode food recall. Evaluasi, jika dalam 2 minggu asupan tidak terpenuhi, maka diet tetap diteruskan. Namun, apabila terpenuhi, maka diet diberikan sesuai dengan kondisi pasien. Yang ketiga, data laboratorium. Parameter nilai BUN. Target, kadar BUN dapat menjadi normal, 10-50 mg per dl. Metode, pemberian diet TKTP. Penata laksanaan, dilakukan pengecekan dengan bantuan petugas medis lain. Evaluasi, jika dalam 1 minggu kadar BUN tidak berubah, maka dilakukan koordinasi dengan petugas medis lain. Jika kadar BUN berubah, maka dia tetap dilanjutkan. Nilai hemoglobin. Target, nilai hemoglobin normal. Untuk pria, 13-16 gram per dl, sedangkan untuk wanita 12-14 gram per dl. Metode, pemberian diet TKTP dan suplementasi zat besi. Penata laksanaan, dilakukan pengecekan dengan bantuan petugas medis lain. Evaluasi, jika dalam 1 minggu kadar hemoglobin tidak berubah, maka akan dilakukan koordinasi dengan petugas medis lain. Namun, jika kadar hemoglobin menjadi normal, maka diet akan tetap dilanjutkan. Yang terakhir ada data klinis. Berikut merupakan rencana monitoring dan evaluasi data fisik klinis. Parameter, keluhan berupa lesi kulit, anestesi pada tangan dan kaki, kelainan kulit, lepuh, kesemutan, kelemahan anggota gerak atau kelopak mata, luka yang sulit sembuh, bengkak pada wajah dan telinga, dan sebagainya. Target, keluhan berkurang. Metode, pemberian diet TKTP dan obat yang diresepkan oleh dokter. Penata laksanaan, dilakukan pengecekan dengan koordinasi bantuan petugas medis lain. Evaluasi, jika dalam 1 minggu keluhan tidak berkurang, maka akan dilakukan koordinasi dengan petugas medis lain. Namun, jika keluhan sudah berkurang, bahkan hilang, maka diet tetap dilanjutkan. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.